Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mewawancarai pelaku UMKM dalam bidang Pengrajin kipas yang bertempat di Banyon, Bantul. Kalian akan menyaksikan keseruan kami selanjutnya di video berikut. Baik, semuanya kami dari kelompok 3 di sini ingin meliput ya usaha bapaknya ini usaha kipas dan pensil boneka. Sesuai dengan bapak siapa Pak? Yuli. Bapak Yuli. Oke, kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya saja ya Pak untuk wawancaranya. Bisa dimulai dengan rekan saya. Oh ya. Jadi pertama yang mau kita tanyain ke Bapak itu lebih ke tentang itu sih usahanya Pak. Jadi kayak profil usaha dulu. Jadi mulai sejak kapan usaha ini dijalanin Pak? Kayak dari tahun berapa gitu? 2000, kalau saya sendiri 2004 ya 2004. 2004 ya berarti. Terus itu awalnya kenapa kok pilihnya usaha kipas sama pensil boneka Pak? Kenapa nggak yang lain? Karena emang kan kita lihat kan juga peluang bisnis yang lain tuh ada gitu loh. Tapi kenapa Bapak lebih milih kipas sama pensil boneka? Dan kalau dulu tuh pertama cuman kipas dulu, Ya. pensil boneka kan di akhir-akhir. Pensil boneka sekitar tahun 2008. Berarti ini Ya, pensil terus- boneka lebih ke produk baru ya Pak? Ya, Inovasi juga apa gimana? itu dari saudara kan dulu pernah buat kayak pensil boneka itu, dia sudah punya usaha lain terus dikasih ke saya gitu. Oh, berarti yang terlibat di usaha ini keluarga aja atau mungkin ada karyawannya atau mungkin tetangga atau gimana Pak? Ya kalau dulu tuh ada ya tetangga, ada yang orang jauh gitu ada, tapi kan usaha kayak gini kan kadang naik kadang turun gitu loh Mbak. Iya. Kalau pas naik ya kita cari eh, istilahnya gimana ya, teman untuk ikut ngerjakan gitu loh. Itu kan ya siapa gitulah yang mau gitu loh dari Iya. teman-teman entah dekat entah jauh, asalkan yang mau ajak. Oke Pak, tadi kan kita udah tahu mengenai produk apa yang dijual oleh Bapak. Nah, untuk harganya nih Pak, setiap produknya itu kira-kira berapa? Kisaran berapa kalau boleh tahu? Atau kipasnya harga berapa dan pensilnya? Nah, kalau kipas itu harganya itu menurut ukurannya Mbak. Kalau ukurannya pendek atau kecil itu harganya lebih rendah. Kalau mulainya bisa itu dari 5 ribuan terus. Berarti yang menentukan harga itu besaran dan juga Ya, ada besar, sedang gitu. ya, Berarti itu yang ukurannya, menentukan iya ukurannya. dan juga tingkat kerumitan Mbak. Berarti menyesuaikan gitu ya Pak ya. Menyesuaikan. Oke. Oh ya Pak, selanjutnya kalau misalkan itu harganya itu pernah ada posisi misalkan di harga 5.000 gitu, tiba-tiba kayak dinaikkan jadi 6.000 gitu, pernah nggak Pak kayak gitu? Kalau Kayak aku enggak, itu kan oh, sudah standar dari aku sendiri oh gitu loh Mbak. standarnya itu. Oke. Oke. Ya cuman itu ukurannya itu yang menaikkan, Yang yang naikkan. membedakan Oh, yang harganya membedakan. gitu. Oh. Kalau menurut Bapak nih, apakah harga yang udah Bapak tetapkan itu dia sudah bersaing dengan produk lain gitu? Kalau dianya itu gimana ya, aku ya kurang tahu gitu, tapi kan aku cuman jualnya tuh kualitas Mbak. Oh, Jadi oke. kualitas aku begini segini terus tak jual dengan harga segitu tuh udah tak hitung sendiri gitu loh Mbak. Usahanya gitu kan Pak. Mungkin ada yang pesan kayak banyak gitu. Nah dari Bapak pesan banyak misalkan dalam pesan kipas 1.000 gitu. Nah apakah dari Bapak itu ada kayak memberikan diskon atau memberikan potongan harga kayak gitu ada nggak Pak? Kalau perajin itu sejak dulu tuh cuman diskonnya itu ini Mbak, ditambahin gitu loh Mbak, ditambahin jumlahnya itu loh Mbak. Gini. Yang umum itu udah ini per 100-nya cuma ditambah 1. Udah. Pertanyaan dari teman saya ingin tanya mengenai promosinya dilakukan oleh Bapak itu biasanya lewat apa ya Pak? Kalau aku tuh, kalau aku pribadi Mbak, Iya. itu dulu tuh cuman gini loh Mbak, udah ada
istilahnya itu udah ada bakul, Iya. terus mendatangi, Iya. terus ini dia mau anu kipas yang kayak gini gini, terus dia cocok, terus sampai sekarang itu saya hanya buatin ke orang itu aja tuh udah. Dan kalau ada yang lain itu mungkin tahu dari mana siapa atau dari mana tuh pada datang sendiri ke sini. Selain itu ada media sosial atau enggak ya Pak untuk bisa mempromosikan usaha dari Bapak ini biar jangkauannya itu lebih luas gitu. Ada media Kalau sosialnya enggak Pak? aku pribadi nggak pernah pakai media sosial, Mbak. Pernah kepikiran mau bikin media sosialnya biar lebih luas lagi gitu enggak Pak? Pernah dulu, Mbak, sebelum ini istilahnya kan sebelum rame gitu loh, Mbak. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah ada aja itu loh, Mbak, yang datang dan yang pesen. Sekarang kan kalau udah pernah pesen kan biasanya pesennya cuma nano, Mbak, lewat WA atau apa gitu loh, Mbak. Terus contohnya kan sini udah pada ngirim ke sana gitu loh, Mbak. Yo pakai media sosialnya cuman begitu, Pak, sama langganan aja. Cuma kalau ada produk baru, model baru tak kasih gitu aja, langganan itu aja. Kalau ngunggah pakai media sosial itu malah belum, Pak. Gitu. Terus selama kayak promosi di WA itu ada kesulitan nggak Pak dalam apa memasarkan produknya? Enggak, Mbak, itu kan cuman sama anu, Mbak, udah istilahnya sama langganan gitu loh, Mbak. Iya, iya. Berarti pernah kayak dari jauh orang itu WA buat ini apa pesan apa souvenir dari Bapak itu juga pernah ya? Ya pernah. Iya. Pernah jualnya apa, lewat marketplace atau Shopee gitu enggak ya Pak? Enggak, Mbak. Berarti emang mulut ke mulut ya Bapak ya. Iya. Ya sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya untuk distribusi. Nah, untuk produk Bapak ini nih pernah sampai keluar daerah gitu nggak sih Pak? Tadi kan Bapak sempat sebut ya sampai Kanada. Itu Dulu itu pernah dulu tuh. Tapi kan nggak langsung saya gitu loh. Ada orang sini istilahnya gimana ya? Bakul atau gimana gitu loh. Itu yang mesen ke saya. Saya tuh kan sifatnya cuman perajin gitu. buat target pasar kayak Bapak tuh pengennya siapa sih yang beli? Ada nggak kepikiran gitu Pak? Yang penting ada yang beli ya Pak. Yang penting ada yang beli, ada harganya cocok aja, tapi dianya nggak nekan waktu ke kita. Karena kita kan Ada yang ngasih deadline gitu ya Pak? iya, Keluar waktu. iya kita kan maafin ya, bukannya aku mengutamakan kualitas, tapi kalau ditekan waktu kan kadang nggak bisa. Tapi pernah nggak Pak kayak Bapak ngalamin penurunan penjualan sampai Baku tuh nggak pernah pesen lagi gitu Pak? Ya pernah Mas, itu kan karena dia ya mungkin cari ke yang lebih murah, terus karena pasaran lagi sepi gitu loh Mas. Mungkin cukup sekian wawancara kami dengan Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai berwawancara dengan Bapak Yuli, kami pun langsung menuju ke tempat proses produksi. Nah, ini tuh adalah bambu wulung sebagai bahan baku utamanya. Bambu-bambu wulung tersebut kemudian diirut atau dibelah. Apabila bambu basah, bambu tersebut dijemur selama 1 hari. Setelah diangkat, bambu akan masuk ke dalam proses pembersihan. Ini adalah bambu-bambu yang tadi sudah dibersihkan ya teman-teman. Dan ini adalah proses untuk memilah bambu agar tingginya sesuai. Setelah itu kami ditunjukkan oleh Bapak Yuli bahwa barang-barang seperti kawat pada penyangga nanti itu berasal dari bahan-bahan bekas, dari kabel. Panjangnya berapa gitu loh. Kalau udah jadi rataan gitu kan terus dibor pakai bor. Nah, ini adalah mesin bornya ya teman-teman. Nah, sebelum dibor, bambunya itu diukur dulu di mana letak lubangnya yang akan dibor.
kalau udah jadi ataan itu Mbak Nah, setelah dibor nanti, diukur sesuai bambunya yang akan diinginkan dimasukkan berapa cm, kawat pada baru lubang hasil borannya. dimasukin kawat. Dimasukin kawat. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman yang telah dibor dan diberi kawat. Kami pun pergi ke proses selanjutnya. Nah, ini namanya mesin as ya teman-teman. Nah, ini tuh mesin berguna agar nanti bambu itu sejajar dan presisi. Terus dijepit kan udah nggak gerak toh Mbak. Terus ini baru dibentuk untuk gini. Biar rata loh Pak. Iya biar rata. Terus itu ada ukurannya, ada angketnya itu loh. Itu kan udah di sini udah digaris. Sesuai ukurannya berapa senti itu, terus diingkit kayak gini. Oh, diukir. Ya diukir gitu loh. Diukir ya Bapak. Terus ini kan baru sebelah toh, ini dibalik lagi gini, dibalik lagi, terus prosesnya juga seperti tadi, ini dihaluskan biar lurus dulu, itu ini dibuat sesuai ukuran yang tadi, kan atas bawah jadi sama nanti, ya tidaknya itu sama gitu loh. Udah kalau udah jadi begini kan, ini kan atas bawah udah sama toh. Ini tinggal dirapikan yang sebelah sininya, sementara nanti dibalik. Nah ini jadinya sehari itu. Nah, ini teman-teman ya, hasilnya. kalau dia kerjanya nyantai itu 300 tuh bisa. Nah, selanjutnya ini adalah pemasangan gagang teman-teman, atau kait yang bisa digunakan buat gantungan itu pada ujung gagang bambu. Setelah itu kami diajak oleh Bapak Yuli ke tempat pewarnaan dan penjemuran kipas bambu teman-teman. Nah, ini adalah gagang kipas bambu yang telah diwarnai teman-teman. Soalnya kalau pakai gas ntar operasionalnya tinggi. Jadi mereka menggunakan bambu bekas atau yang tidak terpakai sebagai bahan bakar dalam proses pewarnaan teman-teman. Setelah diwarnai, gagang kipas akan dijemur selama 1-2 hari dan kemudian akan diberi kain. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Bagus kan? Terima kasih Bapak.